Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan senang sekali di studio kita telah kehadiran seorang narasumber yang bakal memberikan kisah inspiratifnya untuk kita. Langsung aja kita sapa Kak Riri Wanda. Hai Kak Riri, apa kabar nih? Hai Kartika, kabar baik. Wah, nah Tribuners, kita sebelumnya izin dulu ya untuk membuka masker karena kita sudah mematuhi prokes, sudah cuci tangan, jaga jarak dan juga sudah vaksin tentunya. Sudah vaksin kan Kak? Sudah dong. Oke. Nah Kak Ririn, apa nih aktivitas sehari-hari ini belakangan? Kegiatannya lumayan cukup padat ya, padat nih ya. Oke, kalau sehari-hari pastinya emang jadi pendidik ya, guru di sekolah full day school. Selain itu juga di sela-sela kalau nggak masuk jam kelas, terus pastinya ngeblog, aktif posting-posting di Instagram, nge-influence teman-teman untuk lebih bersemangat menjalani kehidupan. Waduh. Dan masih sibuk juga apply program sana sini, program-program internasional dan persiapan untuk ambil scholarship keluar. Wah, ini udah mau jadi guru, blogger juga ya. Apa nama bloggernya Kak? Melalakcantik.com. Melalakcantik.com, bisa dikepoin nih Tribuners ya. Oke Kak, ini jadi guru, blogger juga dan aktif dalam kegiatan organisasi nih ya Kak ya. Oke, sebelumnya kita bakal ngulik ke kegiatan program-program yang Kakak Ririn ikuti. Itu contohnya seperti aku terakhir lihat nih Kakak jalan-jalan ke luar negeri nih ya Kak ya, di awal-awal tahun lalu itu ke Turki nih Kak. Nah itu boleh jelaskan Kak, aku tadi denger kepo-kepoin Kakak ikut program Qatar Airways ya Kak. Iya sih. Nah itu program apa tuh Kak? Qatar Airways tuh kayak program guru ya, jadi selama pandemi gini kan kayak terasa banget tuh untuk guru-guru dan tenaga kesehatan. Jadi mereka kayak buat program untuk biar para guru dan nakes tuh biar lebih refreshing gitu. Jadi dikasih untuk free trip ke negara yang dituju sesuai dengan kemana Qatar itu ada penerbangannya gitu. Dan kebetulan saya pilihnya tuh ke Istanbul. Wah, Istanbul, Turki, Kapadokia nih ya. Iya, pastinya. Wah, seru nih Kak. Apa aja aktivitas di sana Kak? Dan berapa hari? Selama di sana saya sekitar 2 minggu, jadi kayak explore culture-nya juga ya, historical juga kan, kayak Islamic historical juga bagus di sana. Pastinya nggak ketinggalan dong naik balon udara. Kapadokia ya, Tribuners ya, yang lagi hit nih. Dan itu Kakak sama 2 minggu Kak, itu izin sama sekolah? Iya, jadi karena saya juga punya bukti kan bahwasanya emang saya lulus programnya program guru gitu. Jadi emang dikasih dari sekolah cuti gitu untuk selama 2 minggu. Tambah karantina lagi seminggu, jadi 3 minggu nggak masuk. 3 minggu ya. Tapi karena prestasi sekolah pun turut bangga ya Kak ya. Jadi cukup sering lah sebenarnya saya permisi untuk program-program keluar. Jadi sering izin gitu. Itu mulai Kakak aktif ikut program luar negeri ataupun luar kota ya Kak. Itu mulai sejak kapan tertariknya Kak? Kalau program-program yang kalau tingkat nasional sih dari zamannya SMA, kuliah ya. Tapi kalau udah mulai berani kayak ke luar negeri sendiri gitu-gitu tuh mulai dari zamannya selain mulai kerja. Jadi udah tamat kuliah itu mulai jadi guru kayak apply beragam program gitu-gitu. Jadi bisa free sekalian jalan-jalan, sekalian nambah ilmu juga gitu. Ini ikut program sekalian jalan-jalan ya Tribuners ya. Dan itu kan mulai dari SMA nih Kak. Kakak udah mulai tertarik nulis dan ikut apply, dan kemudian ketika jadi guru juga makin rajin untuk ikut apply. Itu program apa saja tuh Kak yang Kakak ikuti? Kalau selama sekolahan dulu masih program tingkat nasional aja sih ya, kayak lomba-lomba juga. Sampai kayak dulu suka dibilang, ih mafia lomba kayak mafia lomba ya. Dimana ada lomba pasti ikut gitu kan, apalagi kalau lomba-lomba yang berhubungan dengan public speaking, speech contest, mulai dari yang tingkat lokal sampai ASEAN pun saya selalu ikut tuh untuk speech contest kayak gitu. Terus kalau udah waktunya kerja, banyak tuh program-program internasional kan, jadi nggak mau nyanyain skill gitulah, jadi aplikasiin untuk nge-apply kayak di YSEALI, itu dia kayak program anak muda, yang Southeast Asian Leaders Initiative, jadi tuh kayak program dari US Embassy untuk anak-anak ASEAN. Jadi ada yang fellowship-nya itu ke US, itu professional and academic fellowship, jadi mulai dari anak kuliahan sampai memang dia profesional muda. Kemudian juga ada program-program regional workshop, jadi kita bisa kunjungin kayak mulai dari Malaysia, Thailand sampai ke Vietnam. Jadi seharusnya pun akhir tahun kemarin itu saya udah berangkat tuh ke Vietnam karena saya lulus lagi YSEALI Summit itu kan yang tahun kemarin. Cuman karena belum bisa untuk terbang ke sana, jadi kita masih kayak virtual ya Kak ya. Virtual dulu gitu. Seharusnya juga maunya sih kemarin tuh model hybrid gitu kan, tapi ternyata belum bisa berangkat. Jadi ya seperti itu. Jadi ada beberapa program-program lain juga yang di-apply ya. Pastinya ada nggak selalu mulus ya, ada gagal-gagalnya juga. Ada program-program yang udah di-apply ternyata belum berhasil, tapi itu kayak jadi pelajaran sih, karena mostly itu pasti harus buat essay. Jadi kayak how I can make our country become better. Kayak gimana sih negara kita bisa lebih maju? Apa sih yang harusnya anak muda lakuin biar
negara nih nggak gini-gini aja nih, biar anak mudanya punya prestasi apa nih kayak gitu. Jadi semakin kita bisa menjual, itu yang mereka lihat gitu. Bagaimana impact nantinya tuh ke Indonesia gitu. Kontribusi kita untuk negara Benar pastinya ya Kak sekali, yang dicari. Wah, nih berarti Kakak kan legend keliling dunia nih Kak. Berarti total udah berapa negara? Itu Gak banyak-banyak kali sih sebenarnya. Kayak cerita kayak 6-7 negara doang sih, cuman kayak berkali-kali dikunjungin aja. Gitu, karena seringan ikut programnya dapatnya kesempatannya ke situ gitu. Wah, dan ini Tribun harus juga contoh nih ya. Nah Kak, itu kan Kakak mulai dari SMA nih. Udah mulai aktif menulis, kegiatan ilmiah juga ya Kak. Nah apa nih yang trigger yang Kakak buat hingga akhirnya aku suka nih untuk menulis awalnya? Awalnya tuh kayak kalau zaman sekolah tuh suka nulis diary juga ya, sampai sekarang diary saya udah banyak sekali gitu. Kayak activity kayak dari zaman sekolah suka OSIS, kayak ikut-ikut kegiatan ekskul sekolah. Jadi tuh kayak sayang aja kan ketika kita kemana-mana kayak sia-sia gitu, jadi diceritain gitu. Dan kebetulan juga kalau kayak ibu saya sendiri ya, dia tuh suka kayak dari zaman dulu kecil tuh suka ngirim-ngirim ke koran-koran, jadi tuh banyak dia udah cerpen-cerpennya, puisi-puisinya tuh masuk di koran. Jadi mungkin salah satunya juga selain emang kayak turun gitu, dan saya emang terus melatih kan, karena bakat yang nggak terus dilatih juga kayak bisa hilang juga gitu, walaupun ada dari turun-temurun ada skill-skill terdahulu gitu. Jadi saya nulis, terus kayak kuliah, saya gabung di pers kampus, pers mahasiswa juga kuliah dulu, masih suka nongkrong-nongkrong, juga suka kegiatan-kegiatan juga kan, apply program juga nasional. Kayaknya sayang ya ketika berkunjung kemana-mana kayak nggak ada hasilnya. Ya udah, saya dulu zaman masih kayak nulis tuh masih pakai blogspot gitu kan, jadi masih embel-embelnya blogspot.com. Terus kayak udah ketemu anak-anak blogger Medan, komunitas baru kayak udahlah beli domain biar lebih profesional gitu, makanya udah mulai deh melalakcantik.com. Sebelumnya emang udah melalak cantik tapi belum yang domain berbayar gitu. Melalak cantik, kenapa nih karena melalak cantik? Karena suka melalak nih kan? Iya, karena suka melalak kan, kayak suka jalan-jalan gitu. Sama karena ibu saya itu juga kan suka jalan-jalan juga. Oke, suka nurun ya Tribuners kayak ya. suka bilang, oh desa, kalau orang Jawanya tuh bilangnya tuh kayak orang segomah gitu kan, nggak bisa betah di rumah, melalak terus gitu kan. Emang selalunya melalak aja, tapi saat melalak kan nggak mau kayak gembel-gembel ya, walaupun melalak makanya tetap cantik. Jadi makanya melalak cantik gitu. Malah cantik, dan itu dari awal Kakak hingga akhirnya daripada jalan-jalan nggak ada dokumentasinya, kenapa nggak di blog aja? Benar. Jadi kayak sambil share informasi kan, bahkan jadi kayak nambah teman sih. Kadang ada yang suka email tiba-tiba karena ternyata dia tahu informasi, nanya-nanya, jadi tambah teman. Kayak tiba-tiba ada yang, karena kan saya ngasih kontak saya ya di situ, jadi orang-orang yang mau nanya info lebih lanjut bisa langsung hubungi aja. Dari situ makin banyak teman-teman saya, bahkan kayak dari yang bisa di kota-kota lain, ketika saya mau solo ke tempat yang lain, jadi punya teman baru kan. Kayak kemarin saya mau solo ke Pontianak, ke pokoknya yang agak-agak jauh, jadi tambah teman, karena ternyata mereka ada baca ulasan-ulasan yang saya buat, kayak gitu. Wah, jadi tertarik nih ya untuk buat. Nah, kalau misalnya Kakak melihat untuk dunia blogger sendiri di Kota Medan nih, Kakak lihatnya gimana? Apakah memang semakin tumbuh atau masih landai aja nih, Kak? Kalau untuk blogging sendiri ya, dunia blogger sebenarnya sih hype-nya tuh dari 2017, 18 gitu-gitu kan. Terus setelah pandemi sih tetap jalan, tetap masih ini, cuman bukan yang langsung kayak grow gimana-gimana banget. Hanya saja kayak untuk yang parenting, beauty itu memang lagi marak-maraknya sih, karena kayak orang di rumah aja, kayak dia suka review-review produk-produk gitu kan. Sometimes orang-orang kayak banyak yang suka tetap baca, kenapa? Kalau nonton kan menarik ya, cuman kadang kayak info-info detail itu ditemukan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi kalau menurut saya emang kalau blogging sendiri masih tetap berjalan. Buktinya aja semakin kayak tahun semalam itu job itu full-fullan lah, dor-doran kalau job gitu, yang review nggak habis-habisnya gitu. Jadi kan berarti dalam artian masih jalan kok. Untuk di Kota Medan sendiri bloggernya juga udah mulai makin banyak, dan bahkan komunitas-komunitas bloggernya juga udah makin bertambah gitu. Lagi banyak jenis-jenisnya juga ya Kak ya? Iya, jadi kayak masing-masing kan sesuaiin dia kayak kemana ya arah tertarikannya. Kalau dia memang udah ibu rumah tangga ya, punya kegiatan nggak ada kegiatan ya why not kan. Iya, benar-benar. Sambil ya informasiin kayak gimana sih mengedukasi anak-anak kan jadi parenting blogger gitu. Wah, ini dalam dunia blog bisa untuk mengembangkan relasi ya Kak ya, wawasan juga, dan pastinya menghasilkan cuan nih kayaknya ya. Itu pastinya ya, pastinya kayaknya juga salah satunya juga sih yang buat semangat ya. Benar. Kak,
Kak, kalau kita merintis blog nih ya Kak ya, itu nggak langsung serta-merta langsung dapat endorse atau AdSense gitu ya Iya, Kak ya. Itu pastinya bagaimana dong. nih Kakak merintisnya hingga akhirnya awal mula pertama kali mendapat AdSense atau endorse nih Kak? Endorse. Ah, ah. Kalau saya kan karena ngeblognya itu dari 2010 ya, Oke. dari zaman masih jadi 2010. anak mahasiswa, kayak saya bilang itu. Heeh. Jadi kalau dulu tuh belum yang terlalu gimana banget kalau endorse, apalagi di zaman itu belum, internet tuh belum yang terlalu kayak sekarang Iya, boomingnya. benar. Terus setelah saya udah punya .com itu kayak udah mulai ada yang ngemailin tuh. Biasanya saya jawab saya dari email gitu-gitu kan, dari brand-brand. Awal brand saya tuh Zalora, kok Zalora brand fashion itu kan. Terus habis itu makin rame dari Traveloka dan beragam brand-brand lainnya mulai ngemailin. AdSense-nya juga nggak langsung serta-merta gitu daftar langsung approve, pastinya proses lah ya kan. Makin sering buat konten, kontennya makin sering dibaca, jadi nggak cuman robotable lah istilahnya, nggak cuma disukai robot, tapi benar-benar disukain orang-orang gitu, benar-benar human gitu yang mau baca. Jadi kayak Google sendiri mungkin bisa pertimbangin ke situ kan, jadi kayak nge-proofin pasang AdSense-nya kayak gitu. Dan sejak itu kayak Instagram tuh langsung mulai hype juga, jadi kayak saya nyimbangin nih antara ngeblog dengan sosial media. Jadi ketika kliennya minta review, pasti mereka tuh minta paket gitu, kayak udah habis review jangan lupa ya share sosial media gitu. Jadi kayak sepaket gitu ya, iya, Kak, ya? benar. Jadi di situ makin punya portofolio bagus, pastinya endorsement terus berdatangan gitu sih Kak. Nah Kak, itu berarti endorse pertama Kakak ingat nggak di tahun berapa? Itu kalau endorse pertama kayaknya dari zamannya sebelum, bahkan sebelum dari .com itu udah ada yang mau minta review. Oke. Kayak kafe awal-awal tuh kayak kafe itu yang benar-benar kayak yang feedbacknya juga nggak langsung kayak yang ini ya, kayak feedback Langsung masih ini. kayak datang dulu ke sini kita kayak makan all you can eat free gitu-gitu lah, terus di review masih yang kayak gitu-gitu dulu tuh. Terus baru kayak udah setelah .com barulah mulai lebih ini kayak Profesional staycation, ya. iya kayak free staycation, jadi kayak udah lebih banyak cakupan kerjasamanya gitu. Nah Kak, kalau misalnya kayak endorse gitu kan Kak nggak hanya langsung melihat semata-mata dari ini Kak, blog Kakak kan Kak, itu gimana cara Kakak untuk bisa meyakinkan Kak dari pihak endorse-nya kalau misalnya blog aku ini berkualitas loh seperti itu, dan gimana nih sebelumnya Kakak hingga akhirnya mengisi blog-blog Kakak nih? Nah, karena itu tadi saya kan emang mengawalinya bukan memulai langsung aku harus punya duit nih dari blog, karena kan ngawalinya emang karena dari senang-senang ya, emang Oke. dari hobi jalan-jalan tadi. Jadi kayak even kalau orang-orang nggak mau bayar saya emang tetap nulis gitu kan. Oke. Dari sejak awal emang saya suka jalan-jalan, saya suka foto-foto, saya suka bergaya-bergaya, ya emang semua ya dimana untuk pamer-pamer saya di blog saya gitu kan. Dan ternyata emang dari situ dia pembaca itu banyak, sekarang kayak 1,8 jutaan gitu kan. Jadi menurut saya ya udah kalau orang nggak mau bayar it's okay. Ternyata dari situ orang tertarik karena dari template tampilannya juga menarik kan. Dan gitu saya juga kayak saya bilang di Instagramnya juga bagus. Jadi mereka kayak menarik dari situ. Dan ketika biasanya sih kalau mau kerja sama pasti dia bakalan tanya tuh kayak Google Analytics, insight dari situlah. Jadi saya kalau mau ngasih rate card, saya dibayar sekian, saya bilang gitu kan. Dengan insight saya sekian, dengan Google Analytics-nya sekian-sekian. Jadi kayak gitu, kita berani Karena udah menawarkan kualitas kita ya, Kak, ya. Tapi kalau sebelum saya punya juga video yang bagus, dari segi tulisannya tadi gitu, seberapa banyak sih, kayak mungkin belum banyak yang terinfluence, saya bilang dari tulisan saya. Tapi bisa jadi dimulai dari orang-orang melihatnya, tampilannya justru menarik. Kayak ada beberapa tulisan kayak dulu tuh langsung dari satu tulisan aja bisa sampai 50 ribuan view, karena orang ketika cari kata kunci itu saat itu punya saya yang banyak menarik. Dulu sih saya suka kayak ngejerin gini, tempat-tempat baru kayak di Medan, pasti saya mau duluan cepat nulis gitu biar langsung yang up nomor 1 kayak gitu. Biar langsung pertama dicari ya Kak ya. Iya bener, dulu sih kayak gitu. Karena biasanya bahkan pernah lagi sampai dikirain orang-orang yang baca, yang lihat saya ini orang yang si pemilik usaha atau tim marketingnya, sampai telepon-teleponin gitu-gitu. Mbak boleh nggak kalau kita pesenin untuk sekian orang? Saya bilang saya bukan orang kerja di sana, saya bilang review. Saya bilang kayak gitu. Itu kita harus update-nya ya Kak, untuk berikan informasi. Jadi ya. kalau memang kayak saya niche-nya mau di travel and lifestyle, otomatis saya harus kayak up to date gitu kan, dunia traveling yang gimana, kayak pandemi gini orang-orang gimana, lebih jadinya lifestyle-nya gimana, posisinya harus tetap up to date kalau mau jadi orang-orang yang bergerak di bidang digital ya, kayak gitu. Jangan jadi followers aja ya Kak, tapi harus kita yang menggerakkannya. Itu kalau Kakak mencari untuk konten-konten itu gimana nih cara, tips dari Kakak nih, triknya? Cari konten. Nah kalau saya orangnya ini ya suka ngeplan gitu, jadi setiap per bulan tuh yang pasti kayak di plan gitu. Sebulan ini saya mau nge-up ini. Okay. Jadi emang bisa direncanain gitu, kayak
pastinya yang berhubungan dengan travel, misalnya kalau travel, kalau di Medan nih gimana ya hotel saat ini dalam situasinya kayak gini, yaudah saya cobain gitu. Kayak kemarin walaupun lagi pandemi gimana ya situasi hotelnya dicobain, jadi kita bisa kayak informasiin kan kayak gimana. Pastinya atau kalau misalnya makanan nih yang lagi hype apa-apa gitu-gitu, saya sih nggak selalu yang misalnya harus orang yang endorse baru saya nulis, karena banyak juga saya temuin yang modelnya kalau nggak ada sponsor nggak nulis. Kalau saya emang karena hobinya di situ ya, terus kayak relaksasi diri juga kan dari tulisan tuh, kayak saya bisa ngobrol, cerita, ya pokoknya mengeluapkan apa yang saya mau luapkan dan jadinya saya nyaman aja sih dengan kayak gitu, mikirin konten-kontennya. Pastinya direncanain, nggak yang kayak tiba-tiba nulis, enggak. Pasti saya rencanain. Harus terplanning juga ya Kak ya, biar tersistematis. Jadi bener, kayak kalau bedanya kan kalau ngeblog itu kan dia harus juga foto juga disiapin kan, nggak kayak habis capture langsung up gitu. Pasti editing juga supaya dia kayak terkonek dengan si tulisan tadi kayak gitu. Jadi emang kalau ngeblog itu memang ada effortnya. Terus Kak, kalau misalnya pasti kan Kak waktu awal sebelum di endorse itu kan kayak misalnya kuliner ataupun travel itu kan pasti kita harus spend budget ya Kak ya. Iya, itu pasti. Itu kayak penting banget ya Kak. Itu gimana nih cara Kakak? Apakah Kakak nabung dulu baru bisa ke sana atau ada cara lain nih Kak? Enggak, so far sih saya nggak sampai yang nabung. Maksud saya kayak ya karena kayak apa ya, emang kerjaan saya setiap weekend tuh pasti jalan-jalan tanpa dibayar pun. Emang saya setiap weekend sampai dibilang kayaknya nggak betah di rumah, bukan nggak betah di rumah, karena kayak saya Senin sampai Sabtu siang tuh masih tetap di sekolah loh, kayak gitu. Kayak dunia saya udah yang full day di sekolah, jadi kalau weekend ya waktunya saya happy gitu, nggak ada juga suami yang mau diurusin. Belum ya Kak, belum ya. Jadi masih kayak yang ya udah have fun aja gitu, jadi jalan-jalan. Jadi saya emang nggak saving kalau untuk hangout di Medan aja ya, nggak sampai kayak yang saving, kecuali kayak oke, saya mau tahun baruan, misalnya kayak kemarin kan suka tahun baruannya, misalnya saya mau tahun baruannya di Bangkok misalnya, berarti kan saya harus spend kayak 2 minggu tuh bener-bener cuti, saya tahan di awal tahun, di akhir bener-bener dihabiskan kayak gitu. Itu pastinya baru kayak saving supaya bener-bener uang-uang yang untuk dihabiskan lah yang dipakai untuk foya-foya gitu, yang pastinya tetap keep dana darurat dan lain-lain tetap terjaga gitu. Harus juga spend budget kita untuk jalan-jalannya itu ya Kak ya. Wah. Dan kalau Kak Ririn sendiri nih Kak, dari 2010 Kakak ini udah mulai ngeblog sampai sekarang. Momen berkesan apa nih Kak yang Kakak jalani ketika menjadi seorang blogger Kak? Momen berkesan kayaknya pastinya banyak ya, kayak mulai dari yang buat doubt apa itu pasti juga banyak gitu. Kalau berkesannya sendiri pastinya lebih kayak apa ya? Kalau bukan nggak dari kata famous sih, itu kan kayak lebih mudah akses gitu, nggak tahu kayak kita lebih aksesnya itu kayak berkesan aja ketika orang, oh ini blogger ya, oh bahkan banyak juga yang nggak tahu nama saya tapi lebih taunya, oh ini kakak Melala cantik ya, gitu. Jadi oh personal brandingnya naik nih, orang kenal saya sebagai yang suka sejalan-jalannya nih kayak gitu. Jadi branding yang selama ini di post-post tuh berarti naik nih sesuai dengan yang saya mau gitu. Itu kayak kesan tersendiri juga. Terus ketika kayak ada tempat-tempat tertentu yang terkadang kan kayak nggak semua bisa diakses gitu kan, kayak hanya bisanya mungkin wartawan gitu kan, tapi ketika saya yang bukan wartawan bisa nih masuk ke gedung ini yang memang sebenarnya itu aksesnya limit gitu, terbatas untuk orang-orang tertentu. Itu juga kayak sesuatu yang berkesan menurut saya. Wah Kak, tapi berbicara mengenai personal branding ya Kak, ada nih seorang mungkin blogger ataupun vlogger yang memang udah nge-vlog berkali-kali tapi masih sama aja gitu kan Kak, nggak terkenal lah bisa dibilang. Itu gimana tuh Kak cara Kakak untuk bisa meningkatkan personal branding ala Kak Ririn? Oke. Itu sering sih, karena kan saya juga suka buka kayak di kolaborasi kerja sama gitu kayak untuk personal branding ya. Memang kalau personal branding itu nggak satu malam tercipta langsung ya. Jadi kalau misalnya aku mau dikenal sebagai si ini nih, tapi nggak bisa langsung saat itu juga, pastinya menjalani proses-proses gitu. Jam terbang juga sih yang menunjukkan bisa untuk personal branding yang bagus. Pastinya harus tetap konsisten, kayak nge-share apapun yang memang kamu mau dikenal sebagai siapa, jadi kamu tahu apa yang mau kamu bagikan ke orang-orang gitu. Karena ketika kamu mau dikenal sebagai siapapun, cuman kayak sekedar nge-vlog everyday you nge-vlog, tapi kamu nggak tahu nih apa sih yang menarik dari sisi kamu yang mau kamu tunjukin ke orang-orang. Kalau cuma sekedar nge-vlog ya semua orang kalau cuma ngomong-ngomong asal aja sih bisa gitu. Tapi ketika kamu punya sesuatu yang unik, yang bisa benar-benar kayak publik nih, jadi oh ini yang menjual gitu. Jadi pasti sesuatu yang menarik. Kayak saya awal-awal tuh kayak yang apa sih buat Insta story, hello guys, gitu kayak dirempong-rempongin gitu kan sama teman-teman. Tapi setelah itu
ketika mereka melihat bagaimana kemudian saya bagaimana, mulai deh, ini nebeng dong, lihat wajahnya, jadi kayak mulai yang ini kan gitu. Jadi memang kalau di awal nggak semua orang bakalan senang dengan apa yang kita buat, tapi ketika kita udah jadi sesuatu, pasti orang bakalan menempel sama kita. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi ya temukan keunikannya apa, jalan aja terus gitu. Harus temukan apa hal unik dalam diri kita ya, benar. Dan pede aja gitu. Kuncinya percaya diri. Kalau diri sendiri mau terkenal tapi kita kayak malu-malu, ya udah nggak bakalan naik-naik. Tapi banyak nggak sih kayak gitu Kak yang Kakak lihat? Banyak sih. Jadi kayak, aduh aku mau jadi inilah, aku mau jadi ini. Tapi ketika bahkan ya kalau aku mau ini dong aktif di Instagram, bla bla jadi fashion gitu. Tapi ketika mau difoto aja, ini nggak jadi lah kayaknya gitu. Sering saya temuin kayak gitu. Saya bilang nggak usah peduli. Saya bilang tahu kulit saya super eksotis, nggak apa-apa. Saya inceran abang-abang bule. Saya pakai baju super warna-warni. I don't care. Saya bilang tuh, saya orangnya colorful. Nggak bisa saya di satu warna. Saya orangnya colorful. Sampai kayak ngajar tuh kan, teman-teman saya warnanya sukanya itu sama aja. Gitu ya saya kayak nggak benar-benar colorful, makanya ih Miss Ririn bener-bener colorful Indonesia kata mereka ya Indonesia gitu kan menurut saya. Karena emang saya sukanya warna-warni, saya bilang. Jadi kayak ketika posting di Instagram pun saya nggak mau yang fitnya satu warna semua, enggak, bener-bener kayak baju saya, jilbab saya semuanya suka-suka saya bilang. Karena jadi kayak sesuatu yang orang ingat juga kan gitu. Jadi kayak center of attention juga kali ya Kak ya? Iya benar, jadi kayak dilihat orang, gitu. Siapa sih ini? Rupanya malah cantik. Bener banget. Nah, gitu. Kalau Kak Ririn kan ini akrab dengan travel ataupun kuliner ya Kak ya? Lifestyle. Pernah nggak sih Kak pengen nge-blog di luar dari zona itu Kak? Kalau di luar itu saya juga ada, karena personal blog saya memang khususnya tuh kayak education sama motivation. Kayak yang punya saya kan juga ada ririnmades.com. Itu memang fokus kayak program-program yang saya ikutin, kayak nge-infoin nulis gimana sih anak-anak muda biar bisa ikut program ini juga, rahasia biar mereka bisa lolos programnya juga, nulis essay, karena itu kan jauh sekali dari dunia travel dan lifestyle, bener-bener kayak edukasi, profesional, yang gitu-gitu. Itu saya juga nulis gitu. Jadi kayak saya jadinya dapat juga endorse di kayak brand-brand yang di bidang pendidikan, di bidang-bidang yang di luar dari travel lifestyle. Oh, berarti ini Kakak kelola 2 blog berarti ya Kak? Iya, satu untuk education. Yang personal sih lebih nama saya sendiri. Satu yang emang travel lifestyle. Khusus untuk travel lifestyle. Wah, ini menarik nih Kak Ririn ya. Itu gimana Kak cara mengelolanya sampai 2 akun? Terus juga penasaran nih Kak Ririn, ini rajin kali jalan-jalan buat story. Terus juga aktif juga jadi guru. Gimana nih cara Kak Ririn untuk bisa manage waktunya nih? Kan karena manage waktu itu juga hal yang penting ya Kak ya. Karena kayak saya bilang, orang banyak yang sibuk, banyak orang yang ngaku sibuk, tapi mereka nggak memanfaatkan waktunya dengan benar gitu kan, sibuk-sibuk nggak jelas ya, gitu. Karena apa ya, saya suka bilang juga, karena sering orang ngasih alasannya, saya sibuk, saya bilang. Kita sebagai orang yang sukses itu bukan orang yang paling banyak kegiatannya, saya bilang, tapi bagaimana dia pintar memanajemen waktunya untuk kegiatan-kegiatannya. Saya selalu tulis setiap malam, saya masih punya catatan. Bahkan dari jam 3 pagi, kapan saya waktunya mau sholat, gitu-gitu kayak tahajud, saya udah tulis. Jadi saya pun malam udah tersugas, besok pagi saya harus bangun tahajud kayak gitu. Ketika jam sekian harus datang, makanya saya 10 tahun jadi guru, saya nggak pernah terlambat di sekolah saya. Wow. Jadi saya tahu jam sekian saya harus masuk, 7.10 saya udah fingerprint. Jadi saya nggak mau, karena lewat 1 menit aja kita udah potong 1.000, saya nggak mau. Jadi benar-benar kayak jam 7 saya harus udah sampai, jadi jam sekian saya bisa baca buku, jam sekian saya bisa ini, bener-bener hal-hal itu tuh saya tulis. Jadi ketika di hari itu saya bener-bener rapi gitu, jam sekian saya harus ngeblog kayak gitu. Jadi blognya misalnya seminggu saya cuma ngepost nih 2 atau 3, ya udah, jadi bener-bener udah terkonsep kayak gitu. Ini kayaknya Kak Ririn orangnya terplanning ya Kak. Iya, jadi saya benar-benar tulis kayak gitu. Di buku benar-benar saya tulis, karena di situ saya benar-benar akan ingat. Bahkan dari malam. Jadi sebelum tidur itulah saya waktunya menulis jadwal saya besok gitu. Wah, ini menarik banget nih Kak Ririn. Dan dari sepanjang Kakak berkarir untuk travel, untuk blogger dan juga guru, prinsip apa nih yang Kak Ririn pegang hingga saat ini yang bisa buat Kak Ririn bisa melakukan aktivitas segala macam nih tadi manusia? Prinsipnya adalah ketika kita masih punya waktu, masih muda dan berenergi, jangan pernah disia-siakan gitu. Walaupun saya sering juga sih kayak dengar ngoyo kali sih gitu. Saya bilang, saya bukan ngoyo bukan untuk duitnya yang saya kejar, tapi bagaimana ketika saya masih muda, saya punya banyak pengalaman nantinya bisa saya ceritakan ke orang-orang. Saya bilang bagaimana kayak dari obrolan-obrolan yang kita buat itu orang-orang jadi kayak terbuka pikiran. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak orang yang nggak
menginfluence orang untuk berubah, tapi saya berusaha untuk menginspirasi orang biar dari orang yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Saya bilang, saya juga nggak langsung yang up. Keluarga saya keluarga biasa-biasa aja, tapi setelah karena saya tahu susahnya kehidupan ini, saya nggak mau orang-orang nanti setelah saya juga susah, saya bilang kayak gitu. Wow. Dan Kak Ririn kan bercerita kalau misalnya untuk travel ini kakak nurun dari ibu ya kak ya? Iya, ibu saya suka jalan-jalan. Itu inget nggak jalan-jalan sama ibu tuh kapan tuh Saya kamu hampir nggak berkesan? pernah jalan-jalan sama saya, justru dia jalan-jalannya selalu teman-temannya sama ayah saya. Kayak mereka tuh hobi mancing sama ayah saya, atau ibu saya tuh pergi-pergi sama teman-teman kayak gitu, pergi-pergi misalnya libur-liburan nih di Sumut ini, bahkan dia lebih banyak datanginnya dibandingkan saya. Di Sumut ini bahkan, tapi dia ibu saya lebih di sini aja karena kalau naik pesawat dia belum berani. Jadi kayak explore tuh masih kayak Sumut nih, tapi didatanginnya lah tuh semua kayak wisata-wisata yang ada di Sumut ini, sampai di pelosok-pelosok Samosir, dari mana-mana pun didatangin. Kayak Wah ini kayaknya lebih explore Mama Karir daripada Tribun Sayo nih aku nih. Dan Karir ini berbicara mengenai jalan-jalan nih. Daerah mana nih kak yang paling kakak berkesan datang ke suatu tempat dan mungkin bisa kakak jadi rekomendasi kepada Tribuners nih kak? kalau di Indonesia, sih emang kayak Jogja tuh selalu di hati. Oke, Jogja selalu di Kayak hati. udah 7 kali lebih saya tuh ke Jogja, emang kayak selalunya pengennya balik-balik ke Jogja gitu. Apa yang membuat kakak ingin balik? Kenyamanan sih ya, kayak kenyamanan. Even kayak saya harus sendiri. Saya selalu sendiri sih kebetulan. Ada sih 2 kali lulus program juga, tapi selebihnya lebih banyakan sendiri. Kayak khusus liburan weekend getaway-nya ya kayaknya ke Jogja tuh bener-bener nyaman. Saya bilang kayak orang-orangnya juga ramah gitu. Kayak lebih dihargain. Makanya saya nyaman. Bahkan ketika saya posting pasti orang langsung kayak yang, ih pengen kali ke Jogja. Memang dia mempunyai kesan tersendiri lah ketika udah sampai di sana. Wow, dan situ juga pasti ngeblok juga dong kak ya? Iya, ngeblok. Jadi kayak ngerasain dari Jakarta naik kereta ke Jogja sekian jam, terus bahkan lagi saat-saat puasa. Pokoknya bener-bener kayak ada hal-hal tersendiri yang dirasakan gitu. Mengajak masyarakat ikut traveling dengan membaca tulisan Kak Ririn. Iya pastinya. Wow. Dan Kak Ririn tadi bilang untuk jalan-jalan suka ini lebih suka solo traveler. Iya, Jadi solo traveler nih kak. Solo traveler. Jadi saya emang solo traveler. Karena nggak semua orang bisa saya ikutin gaya jalan-jalannya. Iya, manajemen waktu terutama. Kayak saya ada saat-saatnya memang saya harus bermalas-malasan di hotel, tapi itu hanya 1 hari dari sekian banyak hari menurut saya. Pastinya saya orangnya bangun pagi, berjalan, melihat masyarakat lokal. Itu emang hobi saya, kayak naik MRT, naik beragam transportasi yang ada di negara itu. Jadi saya tahu kayak di Turki itu kan emang saya sendiri juga tuh 2 minggu. Saya keliling segala macam transportasi, mulai dari bola-balik nyebrang sisi Eropa ke Asia, ngeksplor sisi Asia, semuanya kayak benar-benar dicobain. Mulai dari naik tram yang udah ratusan tahun di situ. Jadi semua saya mau tahu dengan gaya saya sendiri gitu. Makanya kalau barengan sama orang kadang-kadang kayak nggak mau lah ke situ, saya maunya kayak gini tuh saya nggak bisa gitu. Jadi makanya saya lebih senang selalu traveling. Entah nanti kalau punya suami, saya jalan-jalan sama suami. Kayaknya cari suaminya yang suka traveling juga di kriterianya kak ya? Enggak juga sih, apalagi beda negara, agak jauh sebenarnya. Beda negara kok? Iya, di Eropa. Keren nih. Dan semoga aja. Amin, kita doakan sama-sama ya Tribuners ya. Itu Kak Ririn solo traveler juga jalan-jalan itu nggak takut kak? Apa yang membuat kakak akhirnya tertantang nih kak? Iya, itu sering pertanyaan orang tuh, kenapa nggak takut gitu? Iya. Badan aja, abis maghrib itu udah serem Iya gitu. benar. Apalagi di negara orang kayak gitu kan. Terus kayak saya bilang, kitanya sih memang harus tetap waspada bagaimanapun juga gitu kan. Dan kalau di luar sih sebenarnya mereka nggak selalu melulu tentang pakaian. Saya juga pakaiannya nggak yang tertutup kali gitu ya, standar-standarnya memang saya apa adanya. Cuman saya memang menjaga kayak keluar malam itu memang nggak terlalu yang sering, kecuali ketika akhir pekan. Ketika saya di negara lain tuh akhir pekan, saya suka juga tuh kayak, saya emang orangnya selalu kepoan, maksudnya mau tahu apa-apa hal-hal baru. Kayak saya nongkrong di suatu kafe kayak sampai jam 10 malam, 11 malam saya lihat aktivitas-aktivitas orang-orang lokal kayak gitu. Dan terus kalau kemana-mana saya emang naik public transport, jadi nggak kayak lebih rame kan orang-orang dibandingkan ketika kita harus naik taksi sendirian di dalam gitu-gitu. Jadi sih lebih safe aja ketika ketemu orang-orang yang lain. Dan saya lebih sering tuh kayak jalan kaki, karena kalau jalan kaki bener-bener kayak ngelihat langsung gitu apa-apa yang ada di sekitar gitu. Jadi kalau mau jadi solo traveler itu memang harus kitanya yang yakin. Kalau ketika nggak apa sih istilahnya,
ada masanya memang kita harus waspada, tapi tetap juga yakin bahwasanya kalau memang pun kita mau kenapa-napa, di rumah juga bisa kenapa-napa gitu. Saya selalu punya prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau saya hanya memikirkan sisi negatif, saya nggak akan kemana-mana. Benar, hanya stuck di situ aja ya Kak ya. Jadi dari situ saya mulai berani kayak explore. Bahkan saya kayak coba-cobain train yang harus kayak 18 jam di dalam train. Kayak jauh kan lumayan, kayak dari Malaysia ke Thailand tuh saya naik train 18 jam. Nyobain sleeper train, gimana sih kereta api yang tiba-tiba berubah jadi kamar tidur gitu-gitu. Kayak saya suka explore lah hal-hal yang baru gitu. Wah, ini kayaknya kehidupan karir ini warna-warni seperti nama ini ya Kak ya. Pokoknya explore, hal-hal apapun saya suka explore. Terus kayak ada komunitas juga kan, komunitas jalan-jalan ke surfing gitu. Jadi saya kayak kenalan sama cowok-cowok lokal. Terus kenal-kenal sama orang lokal, terus kayak explore kan, kumpul nih orang-orang dari negara-negara. Jadi kan saya kayak benar-benar kemampuan saya, kuliah saya yang jurusan emang guru bahasa Inggris tadi benar-benar di situ teraplikasi, ketemu orang-orang dari berbagai negara. Jadi saya tahu, kalau dulu pandangan saya cuman, cowok bule, cewek bule itu cuma satu bule. Ternyata mereka juga beraneka ragam jenis gitu, bahkan yang beda si Eropa, beda yang dari sini. Dari situ saya jadi makin paham. Jadi kalau misalnya teman-teman saya cariin cowok bule dong, mau yang kayak gimana? Saya bilang, jadi saya udah kayak mana ya? Jadi saya udah mulai tahu nih kalau cowok begini tipikalnya yang gini-gini loh. Saya udah ketemu yang begini saya bilang. Jadi lebih tahu. Keren Pak, kontak jodoh juga nih ya. Enggak, karena saya aja belum berjodoh. Dan saya belum berjodoh. Oke, nah Kak Ririn nih, ini kan udah sering jalan-jalan ya Kak, daerah Sumatera apalagi ya Kak ya. Daerah mana nih yang menjadi wishlist Kak Ririn untuk dibuat ngeblok deh? Ke daerah mananya? Di Sumatera? Bebas, di mana aja. Kalau Sumatera yang belum selesai saya tulis tuh Sibolga. Saya baru liburan ke Mursala, Kalimantan kan. Iya, baru dari sana. Saya itu belum selesai tulisannya. Itu memang yang mau saya tulis. Tapi kalau wishlist yang mau saya kunjungin, sebenarnya saya pengen, kalau di Indonesia sendiri, saya pengen ke daerah Makassar, Toraja, terus daerah sekitaran Makassar lah, itu saya sangat pengen explore, tapi belum kesempatan. Karena kalau ke sana tuh juga butuh waktu yang nggak cuma sedikit gitu kan, biar lebih puas. Terus kalau kayak keluar negeri, saya pengen ke Maroko, ke Jordania, ke Mesir. Jadi ada negara-negara yang di Afrika, di benua Afrika, tapi bukan yang masuk kayak negara-negara berkulit hitamnya, tapi kayak lebih yang ke Arabik-Arabikan gitu. Itu pengen saya explore. Wah, ini menarik banget nih kalau Kak Ririn ya. Dan kalau Kak Ririn nih, itu kan dari 2010 ya Kak, mulai ngeblok sampai 2022, berarti udah sekitar hampir 12 tahunan ya Kak. 12 tahunan. Pernah nggak sih Kak berada dalam titik jenuh di saat itu? Dan gimana nih cara Kak Ririn untuk bisa mengaplikasikannya biar balik lagi fresh gitu Kak? Kalau bosan pasti ada, kita namanya juga manusiawi ya, kayak bosan nulis gitu-gitu. Tapi kayak lebih mungkin di blognya saya nggak nulis, tapi saya tetap kayak nulis ya di caption gitu. Hiburan aja di caption. Kalau kita kan tetap nulis walaupun tulisan-tulisan singkat. Kalau stucknya cukup lama sih enggak, paling kayak sebulan, 2 bulan itu ada, kayak bener-bener, apalagi zaman kayak apa ya, kuliah tuh kan saya udah mulai nulis tuh, tapi bahkan di awal-awal gitu tuh, awal-awal kayak 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, di situ bahkan mulai di situ ada stucknya. Karena di situ kayak mulai fokusnya tuh kayak zaman-zaman sibuk-sibuk pacaran nggak menentu ya. Jadi di situ terganggu jadinya di situ. Jadi kayak 2 bulan nggak nulis, ada bener-bener kayak stuck. Tapi terus saya berpikir gitu, di sini kayak udah passionnya saya nih, saya senang di sini. Apa yang buat saya bisa kembali lagi nih? Ya udah, saya kayak mulai nulis lagi. Jalan-jalan sendiri itu salah satunya membuat saya tambah inspirasi, terus kayak bisa ngobserve sekitar gitu kan. Terus saya suka mikir, kenapa saya harus stuck ketika saya bisa memiliki peluang itu yang buat saya jadi kayak bangkit kembali gitu. Wah, ini apalagi kalau misalnya kita udah jalani hobi, misalnya pekerjaan udah jalani sebagai hobi juga, kayaknya nggak bakal bosan-bosan juga ya Kak ya? Benar sekali, karena kalau hobi-hobi yang dibayar itu menyenangkan. Benar, hobi yang dibayar benar-benar. Dan Kak Ririn sendiri nih Kak, mungkin jelas nih ya Kak ya, apa nih yang ingin Kakak sampaikan kepada para Tribuners yang ingin seperti Kakak, yang dia ini ingin jadi penulis Kak, tapi kayak membatasi diri, aku nggak bisa nih, aku takut nggak bakalan dibaca orang atau nggak bakalan ditonton orang nih Kak. Kalau saya sih orangnya sering ya, anak murid saya sendiri gitu, selalu asal apa, mau jadi apa, mau jadi Miss Ririn, mau jadi Miss Ririn. No, jadi Miss Ririn ya, kamu nggak akan pernah bisa menjadi seperti saya. Saya bilang, kamu punya keunikan kamu sendiri, explore apa yang kamu punya. Makanya bahkan mereka masih SD tuh semua jadi follower saya di Instagram. Jadi mereka emang selalu lihat kepoin Instastory, karena mereka selalu bilang,
mau jadi saya, bahkan minta les bahasa Inggris sama mamanya karena mau bisa bahasa Inggris kayak Miss Ririn. Selalu kayak Miss Ririn. Saya bilang, no, kamu punya kemampuan kamu sendiri, kamu maunya apa, jangan kayak saya bilang. Jadi teman-teman Tribun juga, apapun yang kamu miliki saat ini, skill apapun yang kamu punya saat ini, kamu explore terus. Kalau kamu belum bisa, kamu belajar, kamu latihan. Jangan pernah berhenti sampai di situ, karena pastinya kamu adalah orang-orang yang mampu untuk maju. Yes. Wow, ini Kak Ririn ini orangnya sangat visioner sekali nih ya Kak ya. Bener, Harus kayak seperti itu kan. benar-benar harus tetap bisa semangat juga ya Kak ya. Ekspor lagi nih. Nah itu dia Tribuners, bincang-bincang kita bersama Kak Ririn Wandes, seorang blogger, guru dan juga social media enthusiast ya Kak ya. Dan semoga apa yang kita bincang-bincangkan dari Kak Ririn ini bisa bermanfaat bagi Tribuners semua. Dan terima kasih Kak Ririn sudah mampir, semoga ini bisa bermanfaat bagi Tribuners. Oke Tribuners, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita hari ini dalam acara Smart Game. Kita akan kembali lagi pastinya dengan narasumber menarik. Kita tayang di tiap hari Minggu jam 5 sore. Aku Tika dan narasumber kita Ririn Wandes. pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.